Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pelajar Indonesia. Pada kesempatan pagi ini, saya akan memperkenalkan suatu software kalkulator pembelajaran fisika. Kalkulator pembelajaran fisika ditujukan untuk membantu siswa maupun mahasiswa dalam menyelesaikan soal fisika. Ya, soal-soal fisika yang bisa diselesaikan dengan kalkulator NR 2020 ya. Ini dari yang simple, yang sederhana sampai yang bersifat analisis ya. Untuk itu langsung saja saya perkenalkan kalkulator tersebut. Ya. Kalkulator kita Ya, kalkulator seperti ini wujudnya. Ya. Yang paling atas ada ikonnya NR 2020 ya. Kalkulator pembelajaran fisika. Kemudian di bawahnya ada informasi produk. Ya. Informasi produk ini berisi informasi umum tentang kalkulator ya. Kalkulator pembelajaran fisika ini bukan kalkulator tunggal, tetapi terdiri atas banyak kalkulator ya, mewakili bab atau subbab. Nah, ini pengelompokannya sesuai dengan kemudahan di dalam menyelesaikan soal-soal ya. Ada kalkulator gerak lurus, gerak melingkar, hukum Newton, lensa, loop, ya, mikroskop, teropong, kemudian termometer, ada masalah pemuaian, ada kalori, ya, kalorimeter ada di sini juga. Kemudian ada hukum Ohm, ya, tentang rangkaian seri paralel. Kemudian ada transformasi delta star, ya. Kemudian ada gerak parabol atau gerak peluru. Kemudian hukum Kepler. Kemudian gravitasi, elastisitas, hukum Hooke, ya, osilasi dan gelombang tentu ini, kemudian usaha, energi, kemudian ada momentum, berikutnya adalah dinamika rotasi, hidrostatik, hidrodinamik, gas ideal, termodinamika, gelombang, optik, hukum Coulomb, hukum Gauss, medan magnet, induksi elektromagnetik, arus AC, kuantum, relativitas, dan terakhir fisika inti. Ya, ada sekitar 38 kalkulator ya. Nah, nanti setiap kalkulator ini ada informasi khususnya. Kita akan langsung mulai saja dengan contoh soal sesuai yang ada di sini, yaitu kita akan mencoba menyelesaikan soal. Di sini adalah program persiapan SBMPTN dari www.bimbinganalumniui.com. Di sini dalam kelompok gerak dan persamaannya. Ya, kita mencoba untuk soal yang pertama. Ya, ini ada sebuah benda dilepas dari ketinggian 80 meter. 2 detik setelah itu ya jatuh berapa berat benda pada ketinggian berapa ya. Jadi ini tergolong gerak lurus. Ya, kita klik. Ya, seperti ini kalkulatornya. Tertulis yang paling atas ini adalah GLBB. Kemudian ada info kalkulator. Ya, info kalkulator ini berisi tentang apa saja yang bisa dihitung dengan kalkulator ini, yang bisa diselesaikan. Kemudian variabelnya apa saja. Coba kita klik.
Nah, ini ada tertulis di bawah ini. Jadi semua itu tampilannya di bawah ya. Harus kita scroll ke atas ya. Disebut di sini adalah GLBB, artinya gerak lurus berubah beraturan. Benda bergerak lurus dengan percepatan tetap ya. Variabel yang digunakan yaitu ya ini ada G. G itu biasa juga sama dengan A. H sama dengan juga ST. Jadi ini menyesuaikan dengan konteksnya. SO posisi awal, ST jarak tempuh, kemudian VO kecepatan awal, VT kecepatan saat T, A percepatan, T selang waktu. Ya, ini sesuai dengan sini. Ya. Sebelum kita menggunakan, kita harus mengerti itu dulu. Ya. Variabel SO, ya ini nanti isiannya di sebelah kanannya. SO itu nanti satuannya adalah meter. T satuannya adalah sekon. Jadi yang membentuk membayang ini adalah satuan-satuannya. Jadi nanti ketika kita mengisikan harus menyesuaikan satuannya. Kalau misalnya di soal itu sentimeter, ya kita harus ubah dalam meter karena ini permintaan dalam kalkulator adalah satuannya meter. Begitu. Kemudian kalkulator ini bersifat khusus ya. Jadi semua bagian putih ini harus kita isi. Kalau ada satupun yang tidak diisi, maka ini tidak bisa bekerja. Dan ketika tidak diketahui, maka harus diisi dengan 0. Nah, kemudian untuk mudahnya, maka ada pengenol ya. Di lain pihak juga ada penghapus ya. Kalau kita nolkan, maka semua nilai beralih 0. Kalau dihapus kembali ada memberitahu satuan-satuannya ini, muncul satuannya. Ya kita nolkan, 0. Kemudian kita menyesuaikan dengan soal. Contoh soal 1, ya itu GLBB. S0 adalah 80. Kita ketik 80, ya. Kemudian 2 detik setelah jatuh, berarti T-nya adalah 2. T-nya adalah 2. Nah, di sini tidak ada G-nya. Ini kan jatuh bebas, mesti hanya ada G. Nah, G-nya itu kalau tidak diketahui berarti kita anggap saja 10. Ya, tapi arahnya ke bawah. Dan di sini tidak ada G, maka yang kita isikan di sini adalah A. Tetapi isinya kita isi sebagai min 10 karena arahnya ke bawah. Ya. Jadi ketika tertulis A, untuk menggantikan G, maka kita tulis sebagai minus 10. Atau minus 9,8. Kemudian yang ditanyakan adalah benda berada pada ketinggian berapa, yaitu adalah posisi akhir, ya, yaitu ST. Kita tinggal klik ST saja, ST. Maka di sini akan keluar persamaannya. Ya. ST sama dengan S0 ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Untuk V0-nya 0, maka hasilnya ini. Ya, ST adalah 60 meter. Jadi kalau kita cek, ini adalah pilihannya adalah bagian D ini. Ya. Ini contoh tentang gerak lurus berubah beraturan. Saya akan beralih ke mencari yang soalnya adalah jenis berikutnya. Saya coba yang ya ini nomor 17 misalnya. Ini yang gerak parabol ya. Gerak parabol, maka kita akan pilih gerak parabol di sini. Kita pilih ya ini. Aduh kenapa ini agak seret ya. Gerak parabol. Ya. Untuk mengetahui lebih jelas, maka kita klik info kalkulatornya. Ya. Silakan nanti dilakukan seperti itu. Kita langsung saja di sini klik pengenolannya 0. Ya. Kemudian Y0 itu adalah kedudukan anak yang menendang itu di mana? Oh, berarti di lantai ya, berarti Y-nya 0. Kemudian kecepatannya, kecepatannya adalah V0 adalah 25. Kita ketik 25. Kemudian G-nya tidak ada. Nah,
Tadi kalau A tadi menggunakan min ya, tetapi kalau ini sudah dinyatakan dalam G, maka kita tinggal menulis yang positif yaitu 10. Tidak ditulis G-nya adalah minus, tidak, tetapi 10 positif ya. Kemudian alfa ya, sudutnya itu menggunakan alfa, yaitu adalah 37. Kemudian apalagi? Ini ada diketahui jika ia berada di 40 meter dari dinding, maka bola akan menumbuk dinding pada ketinggian berapa. Nah, ini jarak ke dinding itu adalah X ya. Kalau S ini adalah untuk jangkauan, tetapi kalau terhadap dinding semacam ini atau posisi yang kita tanyakan posisi X-nya, maka kita isi X-nya, kita isi sebagai 40 sesuai dengan soal 40. Ya. Kemudian yang ditanyakan apa? Bola akan menumbuk dinding pada ketinggian berapa? Ya. Ketinggian di sini kita cek yang ditanyakan, adakah ketinggian? Tidak ada ketinggian. Tidak ada. Yang ada H itu H max. Beda lagi, H max itu tentu puncaknya ya, puncak dari gerak parabolnya. Nah, tetapi kita bisa menentukan kedudukan benda setiap saat ya, pada koordinat XY. Maka lebih mudah kita pilih XY ini. Jadi XY adalah kedudukan. Ya, kita klik. Ya, ini sudah tampak. Ya, menentukan posisi pada jarak X. Benda diluncurkan dari ketinggian Y0 ya. Kemudian persamaannya X-nya adalah V0 X kalikan T, kemudian Y-nya adalah V0 Y kalikan T min setengah GT kuadrat. Selang waktu mencari posisi XY adalah 2 sekon ya. 2 sekon ini. 2 sekon, maka posisi pada X 40 meter maka ketinggiannya adalah 10. Kita cocokkan ke dalam sini. Ya ternyata kita peroleh jawabannya adalah A. Ya. Mungkin demikian akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.